Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya sedang memegang tongkat hitam pekat. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini pasti elit Douzong dari gerbang 10.000 kalajengking, Xie Buyan, benar. Xiao Yan memandang orang tua yang tiba-tiba muncul. Jantungnya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya. Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kehikmatan muncul di matanya. Tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang Douzong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 Douzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun Shan saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 Douzong. Tidak disangka orang ini telah mencapai puncak bintang Douzong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Orang terkuat yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindungmu setelah dia menelan jiwa Yun Shan. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xie Beiyan. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Douzong, peningkatan satu level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan tiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melalui kelas Dou Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Douzong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Douzong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Jika tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit Douzong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dia saat ini jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Karena memiliki mantra api, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Douzong sudah dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan macam apa yang benar-benar lancar dan aman? Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus melakukan perjalanan di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi kekaisaran Chuyun, kamu hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya belum didorong sampai mati. Mata keruh Xie Beiyan menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dalam kekaisaran Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun saya. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, 5 tetua sekte racun, ambil formasi.
Serahkan Xie Beiyan padaku. Iya. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat Xie Beiyan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul. 5 kekuatan besar ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini melampaui harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sesaat. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapai dirinya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giok yang panas tiba-tiba melonjak dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Bang! Dou Qi yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak. Hehe, tak disangka tidak ada satu pengkhianat tapi 5 dari mereka. Anjing yang menggigit pemiliknya ini benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya diguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin kabur? Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak berharap dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kepolisian, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Beiyan mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang kekerasan tongkat berjalannya, 5 pancaran racun bau meludah keluar dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas bertabrakan dengan keras di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis mengepul dari titik tabrakan. Asap menyebar, dan 2 cahaya keabu-abuan yang tebal melesat keluar dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xie Beiyan dan akhirnya berhasil menyusul 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan tajam segera terdengar saat keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah diserang segera meledak. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata mereka yang terkejut. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang lolos dari bencana, melihat 2 kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang terkena angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, sungguh gadis yang kejam. Taktik yang Anda gunakan kejam meski masih sangat muda. Wajah Xie Beiyan gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang kelam dan dingin. Seorang pengkhianat akan mendapatkan nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu.
Jika gerbang 10.000 kalajengkingmu memiliki pengkhianat, kemungkinan besar taktikmu setidaknya 10 kali lebih ganas dariku. Suara dokter peri kecil tidak peduli saat dia berbicara. Matanya beralih ke Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya. Hehe, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte racun terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakang Anda." Wuya tertawa dingin. "Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga bagus. Dengan campur tangan Xie Tua hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan?" Xiao Yan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Matanya sinis saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Jadi, kurir kelabang tadi malam dicegat olehmu. Bocah siapa sebenarnya kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, cepat atau lambat Anda hanya akan mengundang masalah." Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke dokter peri kecil, sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama. Bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Sebuah gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Cuyun juga. Di masa lalu, mereka tidak terlalu menonjolkan diri karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xie Buyan. Dia tertawa terbahak-bahak, "Namun, jadi bagaimana jika Anda telah menyambar 5 potong sampah? Semudah membalikkan tangan jika leluhur ini, Dou Zong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka." Saat ini, jumlah elit Dou Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Old Xie secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xie Tua selesai, para ahli dari sekte racun akan benar-benar tersingkir. Xie Shan tertawa dengan suara gelap. Mata Xiao yang menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Dou Huangs, hanya ada 4 ahli Dou Huangs yang tersisa di sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Dou Huang termasuk Xie Shan. Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Xiao Yan dan Xian, mereka bisa memblokir 4 elit Dou Huang. Medusa perlu menunggu ahli dari Hall of Souls yang belum menampakkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan intervensi sampai saat yang genting. Karena kamu sangat percaya diri pada gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Dou Qi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang dulu ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi kekaisaran Cuyun. Kilatan dingin melintas di mata Xie Beiyan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya terbanting dengan keras di tanah kosong, dan punggung aslinya yang bungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia menggerakkan tangannya yang halus.
Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kuku jarinya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, seseorang langsung tahu bahwa itu mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan terbang secara acak di udara. Seseorang dapat mendengar sedikit suara, cici, dan melihat bahwa udara pecah dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengetahui seberapa tajamnya mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang ditembakkan ke Xie Beiyan. Pada saat ini, Dou Qiang Agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak orang yang lebih lemah merasa napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Buyan gelap dan dingin saat dia menyaksikan serangan dokter peri kecil lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan kedipnya terlalu cepat, dia menyebabkan banyak bayangan di udara terbentuk. Dua elit Dou Zong bertabrakan seperti komet di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara berfluktuasi secara intens. Kilatan dingin juga melintas di mata Xie Shan saat dia menyaksikan dokter peri kecil dan Xie Beiyan dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya berbahaya saat dia melirik para ahli dari sekte racun di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semuanya dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xie Shan. Dou Qi segera melonjak seperti air mancur. Banyak sosok membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang kamp sekte racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari sekte racun juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balasan berskala besar ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tubuh mereka bergegas ke depan dan bentrok hebat dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran yang kacau balau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan berbagai warna pilar Dou Qi menyapu langit, menembak ke segala arah. Tentara besar dari sekte racun menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membumbung ke langit. Bang! Xiao Yan secara acak melempar telapak tangan dan mengguncang Dou Wang elit yang meluncurkan serangan diam-diam sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Mengejutkan bahwa Wuya dan sesepuh lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang biasa dilihat kedua orang ini pada Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena memblokir serangan diam-diam mereka sebelumnya. Bocah, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang dulu ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang mengerikan. Wuya tersenyum lebar pada Xiao Yan. Dou Qi yang agak merah masih ada di sekujur tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang buruk. Wuya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata tetua Dou Huang di sisinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan hanyalah bintang Dou Huang. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lainnya adalah bintang 4 Dou Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka mengira itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Lagi pula, bintang 1 Dou Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Dou Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa 1 bintang Dou Huang di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya membuat lawan sulit untuk menandinginya di kelas Dou Huang.
douki hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia mengerutkan alisnya sedikit pada penemuan bahwa sekte racun jelas berakhir dengan kerugian. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. 3 perubahan misterius api langit. Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan muncul, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang diisi dengan douki yang kuat, dengan kejam melonjak ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari lengannya teratasi. Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 tetua Dou Huang di sisinya mengambil total 3 hingga 4 langkah mundur sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemarahan memerah melonjak di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang Dou Huang, hanya setelah pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Dou Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap ada di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Dou Huang itu. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Dou Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Douki melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar douki yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Nyala api hijau giok tiba-tiba naik ke tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar douki dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, mantra api, dia tidak akan lebih lemah dari bintang 4 Dou Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Kekuatannya sudah jauh melebihi Dou Huang bintang 4. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar douki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada sesepuh. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayun ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan kejam oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap douki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan. Teriakan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah.
Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh tetua di tengah wajah terkejut dari tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah cerah segar keluar dari mulut sesepuh. Namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya saat itu berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas sebelum panah darah itu tiba. Gumpalan api hijau giok meluncur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asapnya dipenuhi dengan bau amis. Jelas, cairan darah itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangannya sampai dua serangan kembali ke belakang. Hanya setelah kekuatan hidup Dou Huang tetua dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh, Wu Ya akhirnya berbalik karena shock. Matanya tercengang saat dia melihat ke belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat mengarah ke tetua Dou Huang yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Dou Huang telah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Dou Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Pantas saja dia diundang oleh gadis racun langit. Dia memang bukan obat. Xiao Yan membunuh seorang Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Syok segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan yang dirasakan para ahli dari sekte racun untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun, wajah para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan jatuhnya seorang ahli Dou Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai level teratas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang luar biasa. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit pun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelahnya muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit. Syok sekali lagi melintas di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya. Hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Dou skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa berjudi. Wajah Wu Ya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Dou Qi yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wu Ya. Akhirnya, Dou Qi dengan cepat berubah menjadi kelabang energi 70 hingga 80 kaki lebar saat Dou Qi menari di tangannya yang keriput. Wu Ya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi.
Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergilah! Jari Wuya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Tak terhitung jumlah kaki milik kelabang berwarna darah itu bergerak dengan tertib. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit. Itu berisi aroma amis saat menyerang Xiao Yan dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. Buka segel gunung! Teriakan lembut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kemarahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara terbang ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah melesat ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Semuanya takut tersangkut olehnya. Lipan berwarna darah itu gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu patah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lipan berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat douskil yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak menyangka itu akan pecah begitu mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah itu seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu berkedip dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba benda itu jatuh di depan banyak tatapan kaget,